Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini. Dan hari ini kita akan membahas mengenai kriminalitas dan lain-lainnya. Silakan disimak dan mari kita mulai mengenai definisi dari kriminalitas. Beberapa dari kalian mungkin akan menyamakan kriminalitas dengan penyimpangan sebagai hal yang sama. Kriminalitas berbeda dengan penyimpangan. Penyimpangan adalah kegagalan untuk menyesuaikan norma-norma sosial, sementara kriminalitas adalah perilaku melanggar hukum pidana tertentu. Tindakan kriminal bukan tindakan bawaan lahir dan dapat dilakukan oleh pria ataupun wanita dari beragam usia. Dapat dilakukan melalui perencanaan ataupun tanpa perencanaan. Bentuk tindakan kriminal antara lain adalah pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penculikan, pemerasan, penipuan, pencurian, pemalsuan, pelanggaran sumpah, korupsi, intimidasi, dan penyalahgunaan obat. Lalu salah satu bentuk kriminalitas adalah kejahatan kerah putih atau yang kita kenal dengan white collar crime. White collar crime ini mengacu pada kegiatan kriminal oleh orang-orang dari status sosial yang tinggi yang melakukan kejahatan mereka dalam konteks pekerjaan mereka. Gejala ini disebut sebagai business crime atau economic criminality. Lanjut, kita bahas mengenai faktor penyebab kriminalitas. Faktor penyebab kriminalitas yang pertama adanya terjadinya perubahan sosial, ekonomi, maupun politik, seperti perang ataupun bertambahnya pengangguran. Jadi, dengan bertambahnya pengangguran, otomatis orang tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mau tidak mau terpaksa untuk melakukan tindakan kriminalitas untuk mencukupkan kebutuhannya. Yang kedua, masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. Semakin banyak orang, maka otomatis kesempatan untuk berbuat kejahatan semakin besar karena persaingan semakin besar untuk memperebutkan sumber daya. Lalu berikutnya ada pemerintahan yang korup yang mendorong orang untuk berbuat kejahatan. Jadi ketika pemerintahannya semakin korup, orang-orang yang ada di instansi tertentu akan mencari celah untuk melakukan kejahatan yang sama seperti berbuat korupsi dalam instansi tempatnya bekerja. Lalu yang keempat, ada pengembangan sikap mental yang keliru. Maksudnya adalah ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status membuat seseorang melakukan suap. Yang terakhir adalah kurangnya model atau teladan atau orang yang dituakan. Jadi kurangnya teladan membuat kita merasa berbuat kriminal itu adalah sesuatu yang sah-sah saja karena tidak ada yang mencontohkan bahwa berbuat kriminal itu adalah sesuatu yang salah. Selanjutnya kita bahas mengenai teori munculnya tindakan kriminal. Teori munculnya tindakan kriminal yang pertama adalah teori asosiasi diferensiasi. Menurut Sutherland, kegiatan kriminal sebagai hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari suatu kelompok yang berbenturan dengan nilai-nilai kelompok yang lebih kuat dalam masyarakat. Artinya, teori ini menyatakan bahwa orang berbuat kriminal karena bersosialisasi dengan orang yang berbuat kriminal juga. Selanjutnya adalah strain theory. Strain theory atau teori ketegangan. Dalam teori ini menyatakan bahwa penyimpangan terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara tujuan yang dianggap baik dengan cara memperolehnya. Artinya, tujuan kita baik tapi cara kita memperolehnya ini adalah salah. Misalnya, kamu ingin lolos menjadi PNS melalui tes CPNS. Cara yang benar adalah kamu harusnya ikut tes CPNS dengan berbagai macam seleksi yang harus dilalui. Tapi cara kamu salah dalam teori ketegangan. Jadi dalam teori ketegangan, misalnya caramu adalah melakukan suap. Nah, itu contoh dari strain theory. Dalam penanggulangan kriminalitas, ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan cara preventif. Preventif ini artinya dengan cara mencegah orang lain untuk melakukan tindakan kriminal. Dan cara yang kedua adalah cara represif, yaitu dengan cara yang penuh dengan kekerasan atau pemaksaan. Selanjutnya, pembahasan mengenai kesenjangan sosial. Apakah definisi kesenjangan sosial itu? Secara etimologis, kesenjangan berarti tidak seimbang. Ada dua bentuk kesenjangan, yaitu kesenjangan klasik dan kesenjangan baru. Kesenjangan klasik mencakup perbedaan kelas, status, kekayaan, dan prestis. Sementara kesenjangan baru meliputi pola konsumsi, gaya hidup, dan identitas. Lalu ada faktor penyebab kesenjangan. Yang pertama adalah menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas. Artinya, orang-orang ini semakin bertumbuh secara kuantitas tapi tidak bertumbuh secara kualitas.
Nah, yang kedua, ada mobilitas yang rendah. Mobilitas yang rendah menyebabkan orang hanya stuck pada wilayah yang sama sehingga tidak melakukan ekspansi secara materi maupun ekonomi. Yang ketiga, ada ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Nah, ini contohnya misalnya kayak di Indonesia, pembangunan itu biasanya terfokus pada wilayah di Pulau Jawa. Sementara di wilayah lain pembangunannya tidak begitu fokus, sehingga otomatis ada kesenjangan antara orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa dengan orang-orang yang tinggal di luar Pulau Jawa. Selanjutnya kita bahas mengenai ketidakadilan sosial. Apakah definisi ketidakadilan sosial itu? Ketidakadilan sebagai masalah sosial adalah sebuah tindakan sewenang-wenang terhadap seseorang yang umumnya mencakup pembagian hak secara tidak proporsional. Artinya, kamu tidak mendapatkan hak yang sama dengan orang lain. Itu baru disebut sebagai sebuah ketidakadilan. Sebagai contoh misalnya, kamu sama-sama si A dan si B sebagai sama-sama karyawan di perusahaan X. A dan B seharusnya mendapatkan gaji yang sama, tetapi karena misalnya si A memiliki kedekatan dengan bos, otomatis si A mendapatkan gaji yang lebih besar dibandingkan si B. Itu disebut sebagai ketidakadilan. Lalu ada bentuk-bentuk ketidakadilan. Yang pertama adalah stereotip. Stereotip ini adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Mudahnya, stereotip ini adalah pengkotak-kotakan orang secara subjektif berdasarkan kategori kelompoknya. Misalnya, kamu menyebut orang Minang sebagai orang yang pelit, laki-laki Sunda sebagai orang yang malas. Nah, itu adalah stereotip karena misalnya itu adalah stigma dari kelompok kamu. Lalu bentuk ketidakadilan yang kedua adalah marginalisasi. Marginalisasi adalah proses peminggiran kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utamanya. Sebagai contoh misalnya dari segi gender, perempuan selalu dianggap sebagai orang yang tidak berkompeten untuk bekerja di luar rumah karena perempuan diidentikan selalu mengurus rumah. Nah, itu adalah bentuk marginalisasi gender terhadap perempuan. Selanjutnya ada subordinasi, yaitu penomorduaan dengan melakukan pembedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Sebagai contoh gini, masih sedikitnya perempuan yang bekerja pada posisi pengambil keputusan dibanding laki-laki karena perempuan dianggap sebagai orang yang berhak ada di posisi selalu di bawah laki-laki. Karena perempuan dianggap adalah orang yang labil dan tidak mampu untuk mengeksekusi keputusan secara tepat. Lalu yang terakhir ada dominasi. Dominasi adalah suatu kondisi di mana seseorang bergantung pada hubungan sosial di mana beberapa orang memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Intinya dominasi ini adalah penguasaan suatu kelompok terhadap kelompok lain. Sebagai contoh misalnya ada pengusiran warga Palestina oleh Israel. Nah, di antara dari bentuk dominasi adalah penguasaan sistematis terhadap kelompok minoritas, rezim politik kolonial, despotisme atau tirani, dan totalitarianisme yaitu pemerintahan yang totaliter, kapitalisme, dan feodalisme. Sekian materi untuk hari ini. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di grup WhatsApp. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.